Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo. Halo Suci semua dimanapun berada, kembali bersama saya Vina dan telah hadir bersama kita semua di sini Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo Mahaguru. Amitofo Sucevina. Ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara api homa yang akan dilaksanakan di Vihara Sukawati Prasna pada bulan Januari 2025 dengan tema Pishu Penarik Rejeki dan Pelindungan 5 Kaisar Gunung Suci yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 pukul 1 siang sampai selesai. Ya, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Mahaguru ya. Mahaguru, Yes, yeah. Adinata bulan Januari 2025 ini adalah 5 Kaisar Gunung Suci. Ya, mungkin sebagian orang ini masih belum begitu familiar gitu ya. Mungkin Mahaguru bisa menjelaskan kepada kami siapakah Adinata ini dan kemudian mengenai tema api homanya Pishu Penarik Rejeki dan Perlindungan 5 Kaisar Gunung Suci ini. Mungkin Mahaguru berkenan untuk menjelaskan kepada kami semua. Silakan. Baik, terima kasih Sucevina. Kepada semua sesung suci umat sedharma yang mengikuti video penjelasan mengenai Adinata maupun tema dari upacara api homa yang akan diadakan di bulan Januari 2025. Semoga kita semua mendapatkan pengetahuan Dharma yang luas sehingga kita semakin mantap di dalam menjalankan hidup dan juga pelatihan diri kita sesuai dengan Buddha Dharma. Ya, baik Sucevina. Adinata upacara api homa kita di awal tahun 2025 ini adalah 5 Kaisar Gunung Suci, ya. Jadi 5 Kaisar Gunung Suci ini adalah merupakan ya perwujudan dari ya dewa mitologi Tiongkok di zaman purba dulu ya. Bisa dibilang makhluk pertama yang ada di bumi Tiongkok gitu, yang bernama Panggu. Ya. Nah, ini Dewa Panggu ini ya itu adalah mungkin di saat waktu itu tuh di saat ada yang namanya kekacauan, kemudian adanya namanya pergantian kalpa seperti itu ya. Nah, jadi di saat itu Dewa Panggu itu berusaha untuk menjaga supaya langit dan bumi itu tidak menyatu gitu. Jadi beliau memisahkan antara langit dan bumi. Kemudian Dewa Panggu juga dikenal sebagai dewa yang membentuk dunia seperti itu, khususnya di bumi Tiongkok gitu. Ya, jadi kelima Kaisar Gunung Suci ini adalah berasal dari Dewa Panggu itu sendiri. Ya, mungkin upacara api homa dulu kita udah pernah ya mengadakan api homa Kaisar Gunung Timur. Ya, jadi Kaisar Gunung Timur ini adalah salah satunya yang dari sini ya, yang berwarna hijau, ya itu yang disebut sebagai Dongyue Tati. Ya, jadi sekarang ada kelima dari Kaisar Gunung Suci, ya yang disebut sebagai Wuye Tati. Ya, jadi kelima Kaisar Gunung ini yaitu adalah berasal dari Dewa Panggu, ya karena Dewa Panggu di saat beliau terpecah, ya kemudian kayak sepertinya nyatu dengan alam semesta, itu kemudian dia bisa berbentuk gunung, berubah jadi sungai, jadi tanaman, jadi permata dan lain sebagainya. Ya, jadi ini kelima Kaisar Gunung Suci ini berasal dari kepalanya dari Dewa Panggu itu sendiri. Terus mau nanya Mak Guru, apakah warna-warna dari ini mewakili arah mata angin atau gunung-gunung, posisi gunung-gunung itu sendiri? Iya, betul. Ini kelima Kaisar Gunung Suci ini adalah mewakili dari 5 arah mata angin, ya, yaitu utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Ya, jadi puncak-puncak dari gunung yang ada di Tiongkok, yaitu Gunung Suci atau Gunung Agung. Ya, jadi itu ada 5 tempat gunung yang
tertinggi di sana Mm-mm. dan dipercaya itu adalah merupakan gunung suci ataupun gunung agung gitu. Itu ada beberapa yang saya sudah pernah pergi ya. Salah satunya itu adalah Gunung Huasan. Gunung Wasan. Iya, itu Gunung Huasan. Nah, itu sangat menakjubkan sekali ya, tinggi sekali dan itu benar-benar apa ya, keajaiban dunia kalau saya bilang ya. Keagungannya sangat terlihat ya Maha Guru. Benar, karena di Pegunungan Huasan itu dipercaya bahwa di sana itu adalah tempat tinggal dari para dewa-dewi Taois ya. Jadi 5 kaisar Gunung Suci ini juga merupakan dewa-dewa Taois. Jadi perwujudan mereka semua ini seperti yang kita tampak ya, itu mengenakan jubah ya, jubah kekaisaran ya, sangat agung, duduk di atas kursi naga, kemudian kedua tangan memegang plakat ya, plakat kebesaran mereka dan mereka perwujudannya adalah seperti kaisar ya, dan ini kita membedakan arah-arah mereka ya, itu timur, utara, barat, selatan dan tengah. Itu bisa timur dari warna hijau ya tubuhnya, kemudian yang merah ini selatan, kemudian yang coklat ini tengah ya, kemudian yang di depan ini putih ya sebenarnya, abu-abu itu barat, dan yang belakang itu biasanya biru atau hitam itu utara. Oh, oke. Ini semuanya berarti posisinya tuh gunungnya di Tiongkok. Betul. Oh, oke. Berarti dari gunung-gunung ini berarti sangat ini Maha Guru. Biasa orang-orang mungkin seperti yang Maha Guru sudah pernah pergi nih sekali. Berarti tempat tersebut banyak orang juga untuk berwisata gitu ya Maha Guru. Berziarah. Betul, berziarah. Kemudian juga biasanya mereka akan bisa mendapatkan manfaat-manfaat spiritual di sana ya, karena salah satu gunung yang ini dikuasai oleh Kaisar Gunung Timur itu, gunungnya itu sebenarnya pintu untuk bisa kayak memasuki kerajaan langit ataupun ke tempat Kaisar Giok itu sendiri gitu. Keren banget. Iya. Jadi kayak seperti waktu kita ke Huasan ya, ke puncak yang gunung yang paling tinggi, di sana kita bermeditasi, kemudian kita pas lagi selesai meditasi kita bernamaskara sebanyak 3 kali gitu ya ke langit, itu tiba-tiba langsung terdengar bunyi gong. Suara guntur dari langit, tapi bunyinya seperti gong yang dipukul. Gong, seperti itu. Wah, sangat menakjubkan. Sangat beruntung ya bagi kita yang kalau bisa ke sana gitu ya, Mago punya jodoh ke sana. Namun tidak perlu khawatir atau berkecil hati dengan adanya api Homa Adinata 5 Kaisar Gunung Suci ini, kita pun dapat mendapatkan abisekanya, berkahnya, dapat berkahnya, pemberkatannya, ya, dan juga perlindungan mereka. Amitofo. Juga kemudian mau menanyakan Maha Guru, tema bulannya adalah Pishu, penarik rezeki dan perlindungan 5 Kaisar Gunung Suci. Nah, Pishunya ini gimana nih Maha Guru? Hubungannya nih. Iya, Pishu ini nih ya seperti yang kita lihat ini ya. Nah, ini kita bisa lihat nih bentuknya. Mungkin kita suka melihat 2 binatang mitologi Tiongkok ya, yang biasanya suka ada di depan gedung-gedung besar atau di depan kayak wihara gitu ya. Nah, itu biasanya kan ada sepasang anjing fu, kemudian ada sepasang cilin misalkan ya. Kemudian ini adalah Pishu ya. Beda ya. Jadi anjing fu, kemudian cilin, sama ini Pishu. Ya, Pishu pun juga dia ada sepasang. Dia juga ada jantan dan betina gitu. Jadi ini Pishu ini dipercaya merupakan anak dari Raja Naga. Iya, katanya itu anak Raja Naga yang paling bungsu gitu. Jadi beliau itu suka sekali untuk memakan emas, perak, ya kan, permata gitu ya. Nah, jadi makanannya itu adalah emas, perak dan permata itu gitu.
Ya. Nah, jadi makanya tisu ini dipercaya bisa untuk menarik yang namanya rezeki gitu. Di samping menarik rezeki, beliau pun juga bisa kayak melindungi juga gitu, melindungi khususnya juga melindungi tuannya ya. Ya, mungkin pemiliknya gitu ya. Karena tisu ini sangat setia gitu ya terhadap pemiliknya atau tuannya kalau misalkan dia memiliki kedekatan dengan tuannya tersebut, dan itu pasti akan membuat dia bersemangat untuk menarik yang namanya rezeki itu untuk didatangkan kepada tuannya, seperti itu ya. Jadi PCU ini yang ada di dalam upacara api homa ini adalah PCU yang jantan. Ya, jantan ini namanya Tianlu. Iya, namanya Tianlu. Ini kalau jantan itu bisa ditandain dengan dia punya tanduk cuma satu. Ya, kalau yang betina itu tanduknya 2. Ya, biasa kalau misalkan kita lihat jantan dan betina anjing fu atau cilik, pasti kan kita lihatnya di kakinya itu ada yang satu pegang bola, apa namanya, injak bola, ya kan? Yang satu injak anaknya, gitu ya. Itu perbedaan antara jantan dan betina gitu ya. Kalau ini untuk membedakan PCU ini ternyata dari tanduknya. Gitu. Ini semuanya jantan. Semuanya jantan kali ini. Kenapa semuanya jantan, nggak ngambil yang betina gitu ya? Karena yang jantan ini adalah yang menarik, mengumpulkan, dan bisa dibilang yang berburu emas, perak, dan permata itu gitu. Kalau yang betina itu biasanya dia yang menjaga dan juga menyimpan, seperti itu gitu. Jadi kita butuhnya yang memburu ya. Kita menjalin kedekatannya nih, nanti PCU jantannya yang akan membantu kita menarik rezeki itu. Iya, karena kan awal tahun ya, awal tahun yang baru 2025 tentunya kita juga perlu yang namanya kestabilan finansial, mungkin kita membutuhkan rezeki ya kan, supaya ya kita bisa melewati tahun tersebut dengan lebih lancar, lebih tenang. Kita juga bisa lebih banyak mengumpulkan dan menanam benih kebajikan gitu ya. Nah, supaya ya kita pun juga bisa hidup dengan lebih baik lah ya, gitu. Karena rezeki itu tentunya yang diharapkan oleh banyak insan, ya kan. Tapi paling tidak dengan sesuai dengan ajaran Buddha Dharma, kita kalau misalkan ya mau berusaha ataupun kita memohon yang namanya rezeki itu kita gunakan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan ajaran Buddha, begitu. Nah, ini Tianlu Pishu, ini wujudnya seperti singa, ya, bersayap, ya, mukanya itu seperti naga, ya. Jadi dia punya tenaga yang sangat besar ya, seperti kayak tenaga kuda gitu ya. Nah, ini untuk penempatan Pishu ini, biasa kan Pishu kan kita suka lihat ya di gelang-gelang itu loh. Iya betul, Magu, emas itu. Iya, itu Pishu ya. Jadi Pishu ini ada yang warnanya emas, ya, ada yang warnanya giok, warna giok hijau. Jadi itu fungsinya berbeda. Ya, jadi kalau misalkan yang emas ini fungsinya adalah itu untuk mendatangkan berkah keberuntungan, kekayaan, rezeki gitu ya. Tapi kalau yang giok itu biasanya itu untuk apa? Kayak penyembuhan, kesehatan, betul, seperti kayak menangkal malapetaka gitu ya. Jadi ini sesuai sekali gitu ya kalau Pishunya warnanya emas. Nah, penempatannya itu adalah kita bisa letakkan ya, mungkin di altar kita bisa, atau kita letakkan di misalkan pintu utama di depan kita, ya kan, dan kita harus taruhnya Pishunya itu ada menghadap ke pintu utama. Iya, karena kan dia kan akan yang menarik menarik rezeki itu gitu. Jadi kita harus tempatkan di menghadap pintu utama. Nah, kalau misalkan kita mau meningkatkan energi kekayaan di rumah kita, misalkan gitu ya. Jadi kita masuk dari pintu utama itu, ya, kita lihat yang sebelah kiri dari rumah kita itu adalah sudut yang terjauh dari pintu utama kita, itu adalah sudut kekayaan. Ya, jadi kita bisa menempatkan Pishunya itu di sana, tapi dihadapkan ke pintu utama. Gitu. Kalau misalkan kayak
meja kantor, Mm-mm. kita punya meja kerja misalkan gitu ya. Kita menempatkan juga sama kalau misalkan kita lihat dari depan. Mm-mm. Nah, kita lihatnya adalah sudut sebelah kiri yang paling belakang. Jadi kan bisa ada kiri depan ya Ya, sama ya, belakang, ya. ya kan? Jadi kita ambil yang sudut kiri belakang, tapi kita arahkan tisu ini menghadap ke pintu keluar dari Oke. kantor kita. Kantor. Oke. Seperti itu, ya. Jadi kalau tisu ini apa ya? Ya seperti biasa kita kalau misalkan binatang-binatang yang seperti itu kan dia kan hampir mirip-mirip seperti anjing Ya, gitu ya. ya. Setia gitu ya. Jadi paling suka kalau misalkan disayang-sayang gitu kan, dielus-elus gitu ya. Jadi Pishu ini pun juga suka seperti Oh, itu. sama. Jadi dia suka kalau misalkan kita misalkan ini supaya menumbuhkan kedekatan antara dia dengan kita sebagai tuannya. Mm-mm. Nah, supaya dia setia sama kita ya kan. Nah, dia juga semangat untuk melakukan pekerjaannya gitu ya. Jadi kita bisa elus-elus ya. Ulusnya itu adalah bagian kepalanya. Ah, Ya, kita boleh elus bagian kepalanya ya. Tapi tidak boleh mata ataupun mulutnya. oke. Karena itu adalah digunakan untuk dia berburu rezeki itu Oke. gitu. Jadi kita bisa elus-elus ya kan, belai-belai ataupun kita bisa tepuk-tepuk aja gitu. Oh, Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga boleh mempersembahkan air minum ya kan, ataupun sedikit makanan gitu ya, diletakkan di depannya aja gitu. Tapi kalau misalkan tidak juga tidak masalah. Yang penting adalah kayak kedekatan kita dengan Pishu ya mungkin sering konsisten kita untuk menyayanginya. iya. Berarti boleh kepalanya aja atau boleh sampai tanduknya, Mah? Boleh. Jadi yang seperti ini sampai ke sini boleh. Oh, sampai. Ya, jadi dari sini sampai ke tanduk ini boleh kita elus. Sambil Sambil kita ngobrol Oke. mungkin sambil ini supaya dia happy, terus dia juga semakin bersemangat gitu untuk menjalankan tugasnya. Wah, ini seperti punya pemeliharaan secara spiritual ya, Mah Guru ya. Iya, Kalau betul. secara nyata mungkin seperti kucing, anjing ataupun kelinci. Nah, ini kita keren nih secara spiritual gitu. Tapi dia bisa membantu kita untuk mewujudkan hal duniawi, menarik rezeki kita. Betul sekali. Oke. Jadi ini untuk upacara Pihoma ini terdapat donatur 1, ya, diulangi lagi, donatur 1 akan mendapatkan emas, buah kebajikan, Iya. bentuknya emas ya Maha Guru. Nanti akan diberikan visualisasinya pada saat upacara Pihoma, perwakilan untuk diberikan buah kebajikan tersebut yang akan bermanfaat untuk sedekah tersebut. Nah, yang kedua akan mendapatkan Pishu ini Pishu penarik rezeki, dan yang ketiga adalah donatur sukarela. Bagi siswa-siswi yang ingin menyambung jodoh, silakan mendaftar, mengikuti, berpartisipasi, hadir dan ikut menjadi donatur. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Sece Yang Manin atau Pandita Loka Pasraya Mahadarani. Mungkin itu saja penjelasan mengenai Api Homa bulan Januari ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Sukawati Prastahu. Om Sukawati Prastahu. Amitofo.